Puji Tuhan, shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya siang hari ini kita semua sudah rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari saya ajak setiap kita untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh semakin berkembang, boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saya berikan kesempatan 1, 2, dan 3. Ya, terima kasih. Saya percaya saudara-saudara yang sudah klik like, comment, share, dan subscribe channel ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena saya yakin dan percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu karena Engkau hadir tengah-tengah kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan bersama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Ya benar Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Dengan segenap hati kita katakan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan dari hati kita, ku buka hati. Amin. Kamu Yesus, mari kita buka hati buat Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah. Ku sembah, kami memuji.
Glory, glory. Kami memuliakan. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku sembah. Engkau yang kami sembah. Engkau Raja Glory, di atas glory. segala raja. Engkau Tuhan kami. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Ya Rama Ku ya sembah, Rama ya ku Rama sembah. Sikana ya Rafa. Rama ya la 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 sakara la la shikara la 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 la. Oh, kami menyembah. Glory, glory. Kami memuji-Mu Raja. Yes, Kami Tuhan. memuji-Mu Tuhan. Hey, Engkau sedang bekerja. Roh Kudus, Engkau sedang bekerja. Bekerja, ya Roh Kudus. Tiada yang layak Bekerjalah ya Roh selain Kudus. Engkau. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami memuji. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus. Oh, mari angkat tangan kita, naikkan sembah. Kami puji Naikkan puji. Engkau. Sebab Dia yang layak Roh dipuji. Kudus yang ajaib. Haleluya. Penuaian terjadi. Jiwa-jiwa mengenal Yesus. Penuaian terjadi. Hujan keselamatan terjadi di kota Kudus. Setiap gereja-gereja di kota Kudus dipenuhi jiwa-jiwa. Dari utara, timur, barat, selatan akan datang menyembah Tuhan. Berbagai-bagai suku, Manado, Batak, Tionghoa, suku-suku Betawi, Banten. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, suku Padang, suku Aceh, di dalam nama Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka akan datang, gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di antara gunung-gunung, dan orang-orang akan berkata, marilah kita datang ke gunung Tuhan. Tuhan Yesus, digenapilah firman-Mu itu. Haleluya. Hujan pertobatan terjadi di kota Kudus. Hujan keselamatan terjadi di kota Kudus. Setiap gereja-gereja dipenuhi jiwa-jiwa. Gereja apapun dipenuhi jiwa-jiwa. Apapun denominasinya dipenuhi jiwa-jiwa. Penuaian terjadi melalui YouTube, media sosial. Penuaian terjadi, penuaian terjadi. Kebenaran disingkapkan, kebohongan dibukakan, kedok iblis dibukakan, ketidakbenaran dilucuti. Syararabu sekiara lama. Ku buka hati. Lawatlah Tuhan, lawatlah. Perambatan Kidul, Kaliwungu, lawatlah Tuhan. Ku buka hati. Dawe dan sekitarnya Colo, lawatlah Tuhan. Jamalah kami. Lawatlah Tuhan. Penuhi kami. Lawatlah Kuasa kecamatan Kaliwungu. Tuhan Maha. Haleluya, haleluya, kecamatan Jati. Buka hati untuk Yes, Lord. Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Buka hati, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, karena Tuhan hadir. Dia pasti yang akan memberkati hidup setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami bersyukur Engkau berjamah setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada siang hari ini setiap jemaat-jemaat Tuhan tidak ada yang terlewat dari berkat dan urapan Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami berdoa syafaat untuk gereja kami, di mana banyak program yang akan dilakukan gereja kami, khususnya untuk program-program ulang tahun gereja, program untuk Natal, tutup tahun, bahkan nanti ada doa puasa hamba-hamba Tuhan se-Jawa Tengah. Di tempat ini ya Bapa, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan keamanan, berikan proteksi dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa penghulu di udara. Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus orang-orang yang ingin mengganggu jalannya acara untuk program-program gereja kami. Kami percaya Tuhan halau, Tuhan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan acara program dari gereja kami boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak orang yang diberkati melalui acara-acara program gereja kami. Segala kebutuhan, segala keperluan Kau berikan dengan berkat-Mu sesuai dengan kebutuhan kami, bahkan berlimpah-limpah, karena Kau tahu ini bukan proyek manusia, tapi ini adalah proyek-Mu sendiri ya Bapa. Dan kalau ini proyek-Mu Tuhan, maka kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan Tuhan kami yakin dan percaya untuk setiap pengurus yang ada, Kau berikan kesatuan hati, jauhkan dari segala gesekan-gesekan, sehingga kami Tuhan boleh melayani Tuhan dengan baik, kami boleh melayani Tuhan dengan tulus hati, tidak ada motif-motif lain selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun ada di antara kami gesekan, Tuhan berikan kami kelembutan hati, berikan kami kerendahan hati, untuk kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami boleh mencari kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan. Sehingga Tuhan, kalau toh terjadi gesekan, kalau toh terjadi hal-hal yang tidak baik di antara pengurus, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu, memberikan kami hati yang baru, sehingga Tuhan bukan supaya orang lain yang berubah, tetapi Tuhan mau untuk kami yang berubah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap pemirsa Menara Doa Online yang sudah meluangkan waktu, yang memuji menyembah nama-Mu dengan hamba-hamba-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya apa yang mereka lakukan, jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terlebih bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menabur benih melalui materi, melalui uang yang mereka taburkan, melalui rekening yang ada di kolom deskripsi. Hamba-Mu yakin dan percaya setiap benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi setiap benih yang ditabur boleh dibalas Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur Engkau memakai jemaat-jemaat Tuhan untuk menjadi berkat, seperti seorang janda di Sarfat yang diutus Tuhan untuk memelihara kehidupan hamba Tuhan, yaitu Elia. Demikian Tuhan, kami percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan AGCC juga diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya kalau mereka mau mengutamakan Tuhan, mereka mau memprioritaskan hamba-hamba Tuhan, maka berkat Tuhan, minyak itu tidak akan pernah habis, tepung itu tidak akan pernah habis, karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sendarakan mendengar firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga firman-Mu mendewasakan kami, dan kami mau hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita semua siapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka saya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua untuk jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada setiap pemirsa yang sudah memberikan taburannya benih melalui materi yang sudah ditaburkan melalui rekening-rekening yang ada di kolom deskripsi. Saya yakin berapapun jumlahnya, Tuhan tidak pernah melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati yang tulus ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, maka percayalah saudara-saudara, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Setiap jemaat-jemaat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, apa yang kau tabur pasti Tuhan akan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus berkati, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, bacaan kita siang hari ini ada di kitab Mazmur pasal 42, 43 dan 44. Di siang hari ini saya ingin bersama saudara belajar di Mazmur pasal 44. Mazmur pasal 44 ini judulnya adalah dari Bani Korah. Jadi nyanyian ini ditulis oleh Bani Korah, bukan oleh Raja Daud. Ayat 2 dan seterusnya, ya Tuhan, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Satu sikap yang baik dari orang-orang tua, di mana mereka menceritakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah mereka alami. Dan cerita itu terus dilanjut sehingga pada zaman Korah ini mereka bisa mengerti bahwa nenek moyangnya mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang membelah laut, bahkan Tuhan yang selalu memimpin mereka dalam peperangan sehingga mereka mengalami kemenangan-kemenangan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari kita menunjukkan kepada anak cucu kita. Mari kita menyaksikan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang pernah kita alami. Bahkan kalau anak-anak kita mungkin mereka menyaksikan sendiri bagaimana orang tuanya ditolong oleh Tuhan di dalam berbagai bidang. Saudaraku, apa yang didengar? Yang didengar adalah sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberi kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu itu yang memberi kemenangan. Saudaraku, bahkan apa yang diajarkan dikatakan ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami. Nah, saudaraku, apa yang diceritakan itu menjadi kenyataan. Kalau di dalam pasal 44 dikatakan sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka memberi kemenangan. Ini yang diceritakan oleh nenek moyang mereka kepada Bani Korah. Sekarang Bani Korah mengalami sendiri di ayat yang ke-6. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Yang tadinya cerita di zaman purbakala, mereka menceritakan tanganmu yang hebat. Mereka menceritakan mereka nenek moyang kami bisa mengalahkan musuh-musuh. Sekarang beralih menjadi pengalaman pribadi dari Bani Korah. Bagaimana Bani Korah melihat Raja Daud
berperang dan mereka imam-imam selalu meniup nafiri. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan dan mereka juga menyaksikan ya bukan pedangnya. Dikatakan tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan ayat 8 terhadap para lawan kami dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Jadi apa yang dialami oleh nenek moyangnya diceritakan, diajarkan. Sekarang giliran mereka sendiri mengalami bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu penolong, Tuhan itu penuh kuasa. Saudaraku, ini penting apa yang saudara saksikan, apa yang saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan, dari orang-orang lain melalui media sosial, melalui ibadah minggu. Giliran sekarang saudara harus mengalami Tuhan yang hebat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan di tengah-tengah badai, Tuhan memberi ketenangan, itu yang saudara harus alami. Nah, mulai ayat 11 sampai seterusnya itu adalah kata-kata nubuat dari Korah. Sebagaimana penyanyi-penyanyi waktu dulu bernubuat dengan nyanyiannya, Korah ini menubuatkan hal yang masih jauh yang akan terjadi. Ayat 11, namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelian. Dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Ayat ini tidak bisa diterapkan pada saat Raja Daud dan pelayan-pelayan Tuhan Bani Korah, orang Lewi. Karena saat mereka menulis cerita ini, mereka sedang dalam masa kejayaan. Musuh-musuh Daud semua ditaklukkan dan juga setelah Daud Salomo semua musuh ditaklukkan. Tetapi sebagai seorang nabi, penyanyi-penyanyi di bait Tuhan itu memandang yang ke depan dan bernubuat bagaimana umat Israel yang tidak taat itu ditinggalkan Tuhan. Kemudian disembelih. Itu digenapi pada saat Raja Sedekia ya. Ditawan oleh Babel, anak-anaknya disembelih. Dan dikatakan engkau menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Yang Israel dibuang ke Asyur ya kan. Yang Yehuda dibuang ke Babel. Babel kemudian dikalahkan Media Persia, ya kan, beralih ke bangsa Media Persia, berarti memang diserahkan ke bangsa-bangsa. Saudaraku, nah saudaraku, engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Ini dialami saat mereka dibuang. Dan memang mereka menjadi cemooh, diolok-olok. Katanya Tuhan mereka yang membela mereka, mana bait sucinya dirobohkan, dibakar. Tuhan tidak membela begitu. Jadi bahan olokan. Saudaraku, dan ini adalah nubuatan. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, Korah ini menyanyi tanpa disadari dia bernubuat. Sebab nyanyian-nyanyian ini tidak mungkin dialami pada zaman Korah menyanyi di bait suci pada waktu itu. Mengapa? Sekali lagi karena kerajaan Daud waktu itu kokoh. Tidak dibuang, semuanya tunduk. Bahkan zaman Salomo sesudah Daud semuanya juga tunduk. Saudaraku, yang menarik di ayat yang terakhir pasal 44, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Artinya mereka habis-habisan. Ayat 25, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami. Ini merupakan seruan dari umat Tuhan yang sudah berdosa, yang ditinggalkan Tuhan. Mereka berseru ya. Ayat 27, bersiaplah menolong kami.
bebaskanlah kami dari penindasan karena kasih setiamu. Puji nama Tuhan, luar biasa. Jadi Korah ini bisa bernubuat, bisa berkata-kata mungkin 300 tahun, bahkan lebih. Sejak dia mengucapkannya. Dan memang betul, tepat sekali. Ditinggalkan, diserakkan di antara bangsa-bangsa, tepat sekali. Dibantai seperti domba sembelihan, tepat sekali. Ini luar biasa. Ya, kita harus kagum terhadap orang-orang yang ada di kitab suci ini. Nubuatnya jelas tepat. Gak usah kagum dengan nubuat-nubuat hamba Tuhan zaman sekarang yang mengaku dirinya nabi dan sebagainya. Yang sama sekali saya katakan ketepatannya sangat-sangat tidak akurat. Gak usah kagum. Kagumilah orang-orang yang ada di Alkitab ini. Sanjung, kagum, seneng dengar ceritanya, dengar nubuatnya. Jangan seneng dengar nubuat-nubuat pendeta-pendeta zaman sekarang yang gak jelas, yang tidak valid, yang tidak, ya saya katakan siapa yang memberi jabatan dia nabi, ya kan? Tidak ada. Saudaraku, bukan berarti kita tidak boleh percaya. Kita mesti selektif, ujilah segala sesuatu. Dan yang lebih penting kita percaya yang di Alkitab ini. Yang lain-lain kita dengar saja kemudian kita uji, wait and see. Nah saudaraku, sekali lagi, saya ulangi lagi, apa yang dialami Korah, dia sendiri tahu bersama Raja Daud, dia mengalami kemenangan bukan oleh pedangnya, bukan oleh hikmat kepintarannya, tetapi oleh tangan Tuhan yang membela. Persis seperti apa yang diceritakan oleh nenek moyangnya saat mereka menceritakan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dan menaklukkan bangsa-bangsa sehingga mereka memiliki tanah Kanaan yang dihuni oleh berbagai macam bangsa. Dan di tengah-tengah mereka menyanyikan nyanyian ini, mereka juga bernubuat tentang kejatuhan bangsanya sendiri. Saudaraku, aneh ya. Nabi itu melihat dan mengucapkan apa yang benar-benar terjadi. Nah ini kalau kita zaman sekarang pasti kita mencela. Ya, seperti beberapa raja kalau ada nabi mengatakan kalau kamu tidak bertobat Yerusalem akan dihancurkan. Nabinya ditangkap, nabinya dikejar-kejar, dibunuh dengan alasan menubuatkan yang jahat, menubuatkan yang jelek tentang bangsanya sendiri, tentang Yerusalem. Itu sebabnya kalau ini kita dengar nubuatan Korah kalau bangsanya nanti, pasti kita ngomong ini perkataan negatif, jangan diucapkan, jangan didengarkan. Ini perkataan negatif. Saudaraku, kalau dia memang seorang nabi yang diurapi, perkataan negatif pun harus diucapkan kalau toh itu memang benar. Maaf, negatif bagi siapa? Negatif bagi yang mengalami, tidak negatif bagi Tuhan, begitu ya kan? Kalau Israel tidak taat, diserakkan, itu bukan berita negatif. Itu memberitakan sebenarnya yang terjadi. Beda loh saudaraku ya. Berita negatif dengan memberitahu kenyataan yang kamu alami kalau kamu meninggalkan Tuhan, kalau kamu menyembah berhala. Itu bukan berita negatif. Makanya zaman sekarang ini rancu. Yang mana berita negatif, yang mana orang mengatakan kebenaran. Makanya waktu Yesus ada di bumi ini, dia selalu mengatakan kebenaran. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu kebenaran. Tapi orang Farisi bilang, kamu menghujat Tuhan, kamu menghujat Yahweh. Yesus ngomong, kamu berasal dari bumi, aku berasal dari atas. Sombong lu, siapa kamu, anak tukang kayu? Lah memang benarnya begitu. Lah terus gimana? Ngomong benar dianggap sombong. Ngomong benar dianggap kata-kata negatif. Repot saudaraku ya.
Yang penting berbicaralah yang benar. Berbicaralah yang dari Tuhan. Orang mau menilai negatif, orang mau nilai sombong, nggak usah dipikirin. Kalau memang engkau berbicara dengan jujur atas nama Tuhan. Nah, risiko ditanggung dirimu sendiri kalau engkau bohong, dusta, nipu. Saudaraku, biarlah kita semakin dewasa, kita bisa menerima nubuatan-nubuat yang negatif sambil mengoreksi diri kita. Kita bisa menerima teguran-teguran orang. Kata-kata yang negatif kita bisa terima dengan mengoreksi diri. Karena nubuat yang negatif itu kalau umatnya berubah justru akan terselamatkan dari pembuangan. Tetapi belajar dari Israel, justru nabi-nabi yang menubuatkan kamu akan dihancurkan, kamu bertobat, ditangkap, dibunuh. Betul, akhirnya zaman Sedekia dihancurkan betul-betul. Yerusalem dibakar, rumah Tuhan dibakar. Coba kalau mereka menanggapi, wah ya, saya salah ini, keliru ini, saya nggak benar ini, saya bertobat. Nah, itu tujuannya, itu tujuannya. Tidak mesti kata-kata yang manis itu baik, dan tidak mesti kata-kata yang negatif itu tidak baik. Sebab untuk menegur, mengajar, menunjukkan kesalahan diperlukan kata-kata yang sepertinya negatif. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan ada padamu jikalau pada hari ini engkau menerima teguran Tuhan. Nubuatan-nubuatan, nasihat dari pendeta, nasihat dari orang tua, nasihat dari gurumu. Jikalau engkau terima dan engkau berubah, maka hidupmu akan diberkati. Engkau akan jauh dari musibah, jauh dari kutuk, jauh dari segala kecelakaan kesialan. Berkat roh dengar-dengaran ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.